Wandami Bante, saya pernah dengar bahwa saat Hari Uposatha di negara-negara Buddhis, banyak umat yang datang ke wihara untuk berdana, menjalankan sila, mendengarkan dhamma, meditasi, dan membantu bersih-bersih di wihara, dan lain-lain. Apakah memang sangat baik sekali melakukan kebajikan di Hari Uposatha? Apa makna dari Hari Uposatha? Beberapa wihara di Indonesia menetapkan Uposatha umumnya di hari Ceit, Cap Go, atau mengikuti kalender penanggalan Imlek, dan berbeda dengan wihara Phaau. Baiknya mengikuti yang mana ya Bante? Anumodami. Manfaat dari Uposatha, ya saya pernah dengar bahwa hari Oke, jadi memang di negara Buddhis ya mereka terbiasa menjalankan Uposatha ya. Biasanya apa yang dilakukan pada saat menjalankan Uposatha ya? Jadi biasanya yang paling utama adalah menjalankan sila, 8 sila ya, bukan 5 sila tapi sila yang lebih superior seperti 8 sila atau 9 sila, ada yang 10 sila gitu ya. Nah, jadi biasanya ya di negara Buddhis mereka menjalankannya di hari-hari Uposatha. Contohnya tanggal 1 ya. Jadi kalau hari Uposatha ini dihitung dari tanggalan bulan ya, bukan tanggalan matahari ya. Nah, jadi tanggal 1 ya, terus tanggal 15. Nah, itu yang utama. Tapi ada juga yang berusaha menjalankan di bulan separuh ya. Tanggal 1 itu berarti bulan lenyap ya, bulan lenyap ya. Bulan mati kadang disebut ya. Nah, tanggal 15 itu bulannya ya karena kalau menurut tanggalan Cina ya, itu kan sampai 30 ya. Kalau nggak salah ya, sampai 30 hitungannya. Tapi kalau tanggalan Buddhis, ya, itu cuma 1 sampai 15, 1 sampai 15 gitu aja. Ya, nggak ada sampai 16, 17, 18, 19 gitu ya. Nah, jadi kadang tanggal 1 itu adalah pas bulan purnamanya kurang dikit. Ya. Nah, atau enggak, sorry ya, bukan tanggal 1, tapi tanggal 15, kemudian tanggal 8, ya. Nah, itu mereka menjalankan Uposatha. Jadi kalau misalnya, Anda bisa lihat di tanggalan Buddhis ya, itu lebih pas ya. Nah, jadi Banti enggak jelasin tanggalnya, tapi Banti lihat penampakan bulannya ya. Jadi bulan mati, ya, kemudian mereka di bulan mati itu mereka menjalankan Uposatha. Kemudian bulan purnama mereka menjalankan Uposatha. Kemudian bulan separuh mereka juga menjalankan Uposatha. Jadi sebulan itu ada 4 hari Uposatha mereka jalankan. Ya. Nah, kalau yang tidak bisa menjalankan 4 ya biasanya hanya menjalankan waktu bulan gelap atau bulan purnama ya setidaknya gitu ya. Nah, jadi tradisi ini tidak hanya di agama Buddha, di ajaran Buddha aja. Tapi bahkan di Jataka, waktu Buddha belum muncul pun ya, itu sudah ada ya tradisi menjalankan Uposatha ini ya. Nah, tapi biasanya mereka menjalankan 8 sila. Ya. Nah, eh, singkat cerita ya, Uposatha ini adalah tradisi dari sepertinya dari Brahmana ya, dari Hindu. Jadi dulu ya Brahmana itu belum Hindu ya, belum Hindu. Jadi mereka ada kitab. Nah, belakangan akhirnya baru muncul agama Hindu ya. Nah, dulu hanya seperti tradisi aja, kitab kuno yang namanya Weda. Nah, eh, dulu masih dijalankan seperti itu ya. Mereka percaya bahwa di hari-hari ini adalah hari-hari yang sakral. Ya. Mereka percaya di hari ini ya kondisi badan kita itu mengikuti eh, konstelasi. Ya. Jadi konstitusi di dalam badan kita biasanya mengikuti bulan ini. Nah, mereka percaya bahwa kondisi fisik kita pada saat bulan-bulan ini ya itu biasanya lebih aktif, ya, lebih aktif. Ya, biasanya kalau kotoran batin juga akan aktif, ya, seperti nafsu akan besar. Jadi di tanggal-tanggal seperti itu. Nah, jadi itu sebabnya ya
pengendalian diri di momen kita lagi puncak-puncaknya, ya prima-primanya itu adalah yang terbaik itu. Ya, mereka pahami seperti itu. Nah, belakangan di ajaran Buddha juga kita meneruskan ya tradisi itu. Ya, jadi Buddha juga mengajarkan ya bahwa menjalankan sila yang lebih tinggi, ya pengendalian yang lebih tinggi di hari-hari uposatha. Jadi itu akan lebih bermanfaat gitu ya. Nah, memang kita juga ada sutta yang bilang bahwa Raja Dewa datang di hari bulan purnama atau di hari bulan gelap, sedangkan anak-anaknya, putra-putra mereka atau pengawal ya, mereka datang di hari bulan separuh. Nah, itu kita juga ada dengar ya. Nah, kenapa mereka datang? Katanya mereka mengawasi siapa yang menjalankan uposatha. Nah, kalau mereka yang menjalankan uposatha nanti dicatat ya di batu emas, nanti diumumkan di alam surga ya. Nah, dan semua dewa akan senang. Kenapa senang? Karena nanti alam dewa akan banyak orang. Jadi banyak teman ya, dak. Banyak teman semakin meriah, semakin senang. Nah, kalau alam dewa begitu ya, semakin meriah, semakin senang. Terus khususnya mereka takut ya, takut apa? Kalau saingannya yaitu alam asura itu makin banyak dewanya. Jadi mereka mau alam mereka makin banyak. Jadi waktu perang ya, nah, mereka pasti unggul gitu. Jadi oleh sebab itu ya mereka selalu mau ya orang itu menjalankan uposatha ya di hari-hari uposatha khususnya ya. Nah, biasanya di hari-hari uposatha itu lalu apa yang dilakukan ya betul ya selain menjalankan sila mereka biasanya ya kalau di hari misalnya di negara Buddhis ya pagi-pagi habis makan pagi mereka datang ke wihara kemudian ya melakukan wewaca ya mendengarkan dhamma wewaca itu pelayanan ya bersih-bersih wihara terus meditasi ya kemudian mendengarkan dhamma. Terus atau bahkan mereka duduk di satu tempat ya biasanya panggung ya yang biasa dijadikan tempat publik ya. Nah, itu mereka baca parita sepanjang hari ya atau membaca sutta, membaca padhana dan lain sebagainya ya. Intinya adalah seharian itu mereka berusaha melakukan banyak kebajikan ya. Nah, selain mendengarkan dhamma. Nah, biasanya nanti kalau malam ya mereka bawa dari rumah ya. Nah, selain bawa dana makan ya untuk wihara, mereka juga bawa apa? Bawa ini bekal ya untuk mereka makan sendiri. Nah, nanti habis tengah hari sampai malam ya mereka di wihara. Sudah malam baru pulang, biasa jam 8 baru pulang gitu ya. Nah, itu yang terjadi di negara Buddhis ya. Kemudian nah, kenapa uposatha ya? Sebetulnya bukan uposatha di wihara Paok ya, bukan berarti Paok itu bikin uposatha sendiri bukan ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini ada dua tradisi ya. Tradisi yang pertama itu dari Thailand ya, dari Thailand ya. Kemudian tradisi yang kedua itu dari Myanmar dan Sri Lanka. Nah, kalau kita lihat ya ini adalah 3 negara Buddhis yang paling banyak ya. Maksudnya yang paling berdampak ya maksudnya, influential ya. Maksudnya apa ya? Berpengaruh ya, yang mempengaruhi Buddha Sasana ya 3 negara besar ini. Nah, dipercaya juga mayoritas kan memang negara Buddhis ya. Nah, jadi awal Buddha Sasana itu sendiri juga sekarang mereka bertumpuk ya bergantung pada 3 negara Buddhis ini. Nah, jadi kalau tradisi yang pertama itu hanya diikuti oleh tradisi Thailand, ya mereka mengikuti tanggalan yang sama dengan tanggalan Chinese ya kalau nggak salah ya. Nah itu karena Bante dengar ya, Bante kurang tahu. Ini koreksi Bante juga kalau Bante salah ya. Karena Bante kurang familiar juga dengan tradisi Thailand. Mereka mengikuti tanggalan yang sudah diputuskan oleh raja. Ya. Nah, jadi penanggalan mereka agak berbeda cara menghitung ya penanggalan Buddhis.
dari orang-orang Thailand ya. Jadi Sangga Thailand mengikuti hitungan dari raja mereka kalau nggak salah ya. Nah kalau negara Myanmar dan Sri Lanka itu sama, penanggalan Buddhisnya dihitung secara Tipitaka. Ya, nah ada cara penghitungannya ya, Bante nggak perlu jelaskan panjang lebar. Intinya adalah satu musim itu ada di India ya, kalau di India, di Sri Lanka, di Myanmar ya, satu tahun tuh ada 3 musim. Ya. Musim panas, ya, kemudian musim hujan, dan musim dingin. Nah, sehingga satu musim itu terdiri dari 4 bulan. Nah, jadi dalam 4 bulan ya, itu ada 8 uposatha katanya. Ya. Nah, 2 mingguan gitu ya. Nah, bukan uposatha yang kita ngomongin ini dalam 1 bulan ada 8 uposatha ya. Jadi mereka bilang istilahnya adalah pakha. Ya, pakha. Pakha itu adalah 2 mingguan. Jadi kalau 2 minggu berarti 4 kan kali 2 ya, 8 jadi. Ada 8 pakha. Nah 8 pakha ini adalah hari di mana biku menjalankan patimokkha. Ya, membacakan patimokkha. Jadi dalam satu musim, sangga itu membacakan patimokkha, mengulang patimokkha 8 kali. Ya. Nah, di antara yang ke-8 ini, ya, di antara 8 ini, yang ketiga sama yang ketujuh itu jatuh di tanggal 14. Nah, sedangkan yang lainnya itu 15. Jadi dalam 1 bulan, kadang itu ada 30 hari, kadang ada 29 hari. Nah, itu sebabnya kadang tidak jatuh tepat ya sesuai perhitungan tanggalan Cina. Ya. Nah, ini nanti ya juga seperti tanggalan Cina yang ada namanya Junyue ya. Nah, di tanggalan Tipitaka, di tanggalan Pali juga ada yang namanya Adhika Masa, ya, penambahan. Kalau tanggalan kalender matahari kan ada kabisat ya, nah, penambahan 1 hari. Nah, enggak, kalau kita ya, itu nanti setiap 3 tahun, ya, secara general saja Banti jelaskan, setiap 3 tahun ada penambahan 1 bulan. Nah, 1 bulan ini adalah 30 hari. Ya, jadi nanti ada satu musim itu terjadi 10 pakha, ya 10 kali biku itu membacakan patimokkha. Nah, dengan demikian ya kita bisa mengikuti tanggal matahari ya dengan perhitungan tanggalan bulan. Nah ya, jadi itu sebabnya kadang wasa itu mundur ya agak 1 bulan. Nah itu ya itu di tahun-tahunnya ada penambahan bulan itu ya. Jadi wasa itu agak lebih mendekat ke bulan Agustus dan berakhir juga sampai ke Oktober atau bahkan mendekati November seperti itu. Nah itu setiap 3 tahun terjadi seperti itu ya. Nah ini menurut penanggalan Tipitaka. Nah, jadi itu sebabnya bukan karena di Wihara Paok bikin seperti itu, tapi karena di seluruh Myanmar seperti itu ya, di seluruh Sri Lanka juga mengikuti perhitungan seperti itu ya. Hanya di Thailand saja yang mengikuti perhitungan seperti di perhitungan tanggalan Cina, gitu ya. Aduh, sadu, sadu.